ini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu menyempatkan waktunya untuk mengikuti rapat virtual ya secara Google Meet, di mana ini merupakan pertama ya, dianggap uji coba iya, tapi nanti ke depannya kita masih dalam masa PPKM, kemungkinan nanti kita menggunakan media ini untuk menyamakan suatu persepsi di dalam rapat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau menurut info memang PPKM itu berakhir tanggal 20 Juli. Semoga saja, kemarin itu di Korwil juga masih berharap juga PPKM itu tidak diperpanjang. Nah, ya kalau diperpanjang, gimana pembelajaran itu harus dilakukan secara online. Dan lebih lagi, kita kan sudah mempunyai pengalaman 1 tahun yang lalu bagaimana melaksanakan pembelajaran online. Dan tentunya setelah kita melewati 1 minggu kemarin tekan fluktuatif ya, belum efektif secara full, maka diharapkan di hari Senin depan itu sudah dilakukan pelaksanaan pembelajaran secara online, walaupun tidak langsung mencakup materi, dalam artian masih pengenalan tentang tujuan pembelajaran, khusus yang pengajar kelas 7 tentunya pengenalan sebagai guru mapel, yang sehingga anak-anak yang siswa baru itu tahu tentang ya kita secara detail karena kita belum pernah melaksanakan tatap muka. Bapak Ibu akan saya presentasikan PowerPoint. Ini poin-poinnya aja yang tentang yang diharapkan ke depannya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yap. Oke. Ini kita melakukan persiapan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, karena tentu saja karena kita masih melakukan pembelajaran secara online, maka perlu dipersiapkan perangkat media medianya untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Tentu ada media-media atau perangkat yang sudah terbiasa Bapak Ibu lakukan, di mana ada WA atau grup menggunakan Google Classroom. Nah, intinya bagaimana Bapak Ibu senyaman mungkin melakukan pembelajaran itu. Dalam artian mana yang menurut dengan lebih efektif dan lebih nyaman untuk pembelajaran daring. Minimal Bapak Ibu guru hari Senin itu sudah memiliki WA group untuk tiap-tiap kelas, tiap-tiap mapel. Sehingga kalaupun anak masih terkendala dalam Google Classroom itu masih dimaklumi, khususnya yang kelas 7, karena ini juga baru, maka setidaknya Google WA web itu, grup WA itu bisa dimaksimalkan. Nah, pembelajaran daring ini itu ada 12 mapel, ya, 11 mapel plus BK, ditambah 1 ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Sehingga nantinya anak-anak setiap kelas tentu setidaknya memiliki 13 grup WA. Khusus untuk ekstrakurikuler tentu harus ada grup juga atau Google Classroom, sehingga pembelajarannya juga dilakukan secara mandiri oleh pembinanya atau yang bersangkutan adalah Pak Lugiono. Nah, untuk jadwalnya, karena kita jadwalnya sampai
Sabtu itu sesuai jadwal online. Di situ di jadwal online belum tersedia untuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, bisa dimasukkan di hari Jumat jam terakhir atau hari Sabtu jam terakhir. Monggo nanti bisa bisanya nanti Pak Luji itu di jadwalnya kalau di Jumat itu terlalu mepet dengan Jumatan, mungkin bisa di hari Sabtunya di jam terakhir, sehingga anak-anak semuanya menerima pembelajaran baik intra maupun ekstra wajib. Dan di dalam pembelajaran itu tentu ada penyampaian materi, penyampaian tugasnya, sehingga nanti di akhir semester, sebelum akhir semester pasti ada penilaian tengah semester, itu sudah siap dalam nanti pemberian nilai terhadap anak-anak. Yang kedua, nah pelaksanaan secara daring ini itu tidak seluruh siswa itu memiliki perangkat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Ya, untuk itu Bapak Ibu guru seluruhnya yang berapa itu 12 mapel plus ekstra itu mempersiapkan perangkat media secara luring. Yang pertama tentu saja kendalanya adalah medianya. Media itu tidak bisa langsung diambilkan dari modul atau dari yang PJJ itu diberikan, tapi diharapkan Bapak Ibu guru nantinya merangkumkan materi, kemudian ada tugasnya. Tugasnya nggak usah banyak, misalkan ada 5 atau 10 pertanyaan, seperti itu. Materinya bisa diringkas sebanyak 2 lembar atau sampai 3 lembar. Misal, contoh, di mata pelajaran matematika, seandainya di situ ada 6 KD, maka diharapkan Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan media luring itu sebanyak 6 KD, itu nanti ada 6 media untuk luring yang disampaikan ke anak-anak. Kenapa seperti itu? Agar anak-anak yang tidak memiliki perangkat juga terlayani. Kapan pengumpulannya? Ini silakan diselesaikan 1 KD dulu, nanti di share atau diberikan ke pihak kurikulum, nanti akan diberikan seperti itu. Itu tentang persiapan untuk luring. Dan tugas untuk wali kelas, khususnya wali kelas 7, 8, dan 9, harus memiliki data anak-anak yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini dikhususkan tidak serta-merta anak meminta luring harus dikabulkan, tidak, harus dilihat dulu apakah anak tersebut memiliki perangkat seperti HP atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan alasannya kuota, ya kita bisa dinegosiasikan lagi dengan pihak orang tua, sehingga tidak semuanya mengikuti luring. Intinya yang paling utama, yang diutamakan untuk mengikuti pembelajaran luring adalah siswa yang benar-benar tidak memiliki perangkat seperti HP maupun laptop. Sehingga data itu, anak yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring, itu bisa disampaikan ke pihak kurikulum, nanti tentunya akan dikoordinasikan kapan waktu pengambilan dan kapan waktu pengembalian media atau tugas luring yang sudah dipersiapkan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, tentang mempersiapkan perangkat mengajar seperti buku kerja. Bapak Ibu guru
kemarin Pak Marsudi sudah melaksanakan webinar dengan MKKS swasta yang di narasumbernya adalah Bu Woro dari pihak pengawas dinas, bahwa nantinya itu kita akan mempersiapkan dokumen KTSP. Nah, dokumen KTSP itu memang secara administrasi harus dilaksanakan kalau saya dengar kemarin, tapi juga harus dokumen KTSP ini juga sebagai prosedural dilaksanakan di sekolah masing-masing, tidak hanya sebatas administrasi belaka. Nah, memang rutinitas itu sudah dilakukan setiap tahun, dan biasanya itu di bulan Agustus itu ada monitoring tentang dokumen KTSP. Nah, di dokumen KTSP ini terdiri dari 3, yaitu dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen ketiga, tidak berdiri sendiri. Nanti secara detail yang dokumen pertama itu apa saja nanti akan disampaikan mungkin Pak Marsudi. Dan tentu itu ada sumangsinya dari Bapak Ibu Guru. Sedangkan dokumen yang kedua yaitu tentang kumpulan pengembangan silabus. Nah, tentu saja bukan silabus yang dikasihkan pemerintah, tapi silabus yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, dokumen ketiga yaitu buku kerja guru. Dokumen ketiga adalah RPP. Nah, RPP yang sudah disampaikan, RPP-nya kemarin sudah dijelaskan pada workshop oleh Pak Marsudi kemarin. Nah, itu semuanya sudah terangkum berada di buku kerja guru. Sehingga tidak sampai bulan Agustus kita sudah siap untuk buku kerja guru itu sudah di share atau diberikan ke pihak kurikulum. Nantinya pihak kurikulum dan dibantu oleh PU dan operator akan mengeprint secara dokumen dan mengarsipkan secara file sehingga tidak tercerai ya, atau biar terkumpul jadi satu, sehingga nantinya ke depannya kalau saat kita akan menghadapi akreditasi maka pengarsipan itu ada sehingga mempermudah kita, sehingga diharapkan di Agustus minggu pertama itu Bapak Ibu Guru dan Esra juga membuat program kerjanya itu sudah bisa dikumpulkan, dicicil lah mulai sekarang, setidaknya RPP-nya 1 KD, sehingga saat monitoring dokumen 1 siap, dokumen 2 siap, dan dokumen 3 juga siap. Yang keempat, Bapak Ibu Guru, saya menyadari saat-saat sekarang itu kita dilanda pandemi COVID-19, kemudian juga dilanda oleh musim pancaroba, di mana banyak penyesuaian tubuh kita, menyesuaikan dengan lingkungan. Pancaroba ini banyak yang sakit, maka diharapkan Bapak Ibu Guru tetap menjaga kesehatan, dan pihak sekolah pun menginginkan Bapak Ibu Guru nantinya tidak melaksanakan kerja full di sekolah. Ya, biasanya kalau kerja full di sekolah, yaitu Bapak Ibu Gurunya itu 3 hari di sekolah, PU dan operator itu biasanya kan libur cuma 1 kali. Dan kebersihan memang harus hadir setiap hari karena kebutuhan kebersihan sekolah. Maka kedepannya mulai Senin depan jadwal untuk kehadiran di sekolah memakai jadwal saat piket libur kemarin.
yaitu di mana dipirsani lagi jadwal piket yang kemarin pada waktu libur, di mana guru 1 hari datang ke sekolah, sedangkan TU dan operator seminggu 2 kali, sesuai dengan jadwal. Hal ini agar Bapak Ibu guru bekerja di rumah tidak terlalu capek dan sebagainya, sehingga bisa menjaga kesehatan. Itu yang perlu dipersiapkan di tahun ajaran 2021 awal, sehingga nanti kita siap kalau ada segala halnya dan monitoring dari pengawas. Sedangkan untuk pembelajaran tatap muka, tentu saja kita sudah siap menyiapkan secara semuanya ya. Kemarin kita sudah siap tentang segala halnya maupun syarat-syaratnya sudah dipersiapkan, sehingga ya kita tunggu saja setelah tanggal 20 Juli nanti apakah diperpanjang atau tidak. Besar harapan kita tidak diperpanjang, tapi dengan melihat kondisi yang sekarang ini kayaknya diperpanjang. Itu Bapak Ibu yang dipersiapkan di awal-awal tahun ajaran baru. Yang berikutnya saya menyampaikan yaitu tim pengembangan sekolah selanjutnya yang perlu digunakan sebagai acuan kerja tim. Satu, untuk nantinya bisa di breakdown untuk tim pengembang kurikulum. Kemudian juga bisa di breakdown digunakan untuk tim akreditasi tahun berikutnya. Nah, karena akreditasi itu melihat 2 tahun yang kebelakang, maka mulai sekarang kita harus sudah siap-siap untuk melaksanakan akreditasi, persiapan akreditasi. Dan di sini akan saya bacakan susunannya tentang SK untuk tim pengembang sekolah yang nanti bisa di breakdown. Kalau tim pengembang kurikulum nanti berarti tetap nanti ada di bawahnya, yaitu pengembang model pengembang pembelajaran tiap mapelnya, berarti guru-guru yang bersangkutan. Untuk tim pengembang sekolah saya sampaikan di sini, yaitu pembinanya Pak Samyadi, pengawas, ketuanya Sudrajat Wahyu Prasetya sebagai kepala sekolah, wakilnya Pak Marsudi Prahoro, wakil ketua, sekretaris C. Haratno Utami, kemudian bendahara Erna Prang Kusuma. Komite Pak Yoyo Ari SPD sebagai komite. Kemudian standar isi itu Pak Marsudi Prahoro, Pak Mudor, Pak Imron Rosadzi. Standar kompetensi lulusan yaitu Pak Yoyo Ari, kemudian dengan Pak Emarius Laya. Standar proses Ibu Caturiana didampingi oleh Pak Gani Adam. Standar pendidik dan tenaga kependidikan Bu Ana Susanti didampingi oleh Bu Yuli Sri Rahayu. Sarana prasarana Pak Samsul Hadi SAG didampingi oleh Bapak Susanto. Standar pengelolaan itu Bu Puji Lestari didampingi oleh Pak Lujiono. Standar pembiayaan C. Haratno Utami SPD dengan Bu Erna Prang Kusuma. Yang ke-15 standar penilaian itu Pak Ahmad Sai didampingi oleh Bu Danar Safitri. Pada baris yang pertama, setiap baris pertama itu tiap standar merupakan koordinator standar tersebut. Pak, kok ada yang distandarisi tapi di situ juga wakil ketua seperti Pak Marsudi Prahoro. Kita memang keterbatasan orang ya, sehingga merangkap di standarnya tersebut. Mungkin itu
Nah, kedepannya ini nantinya kerja tim ini itu meliputi penyusunan EDS, nanti kita berusaha bagaimana menyusun RKS, RKJM, kemudian menyusun kurikulum, sampai nantinya kerja tim 1 tahun ke depan itu untuk menyiapkan akreditasi sekolah. Seperti itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nanti mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan atau usul. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Marsudi selaku kurikulum yang kemarin mengikuti webinar tentang penyusunan dokumen KTSP oleh pengawas. Terima kasih, saya sekian dulu, nanti dilanjut di sesi berikutnya. Mungkin itu, Pak Marsudi, monggo. Oke, terima kasih pada Pak Derajat. Ini sudah disampaikan oleh Pak Derajat bahwa persiapan kita dalam menjelang pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita di awal tahun pelajaran 2021-2022, di mana yang sedianya kita akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, namun karena pandemi COVID-19 masih begitu bukan tambah menurun, tapi dalam kenyataan ini tambah meningkat. Yang tadinya zona hijau naik menjadi zona kuning, kuning ke oranye, oranye ke merah, merah ke hitam. Nih, dari kenyataan yang ada itu, yang akhirnya diputuskan bahwa kita masih pembelajaran daring. Sehingga praktis seperti yang telah kita bicarakan dalam pembagian tugas di SK Kepala Sekolah Pembagian Tugas, itu kan ada 2 jadwal. Jadwal yang pertama adalah pembagian tugas secara daring, pembelajaran secara daring. Yang lembaran yang lain adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi yang dipergunakan adalah yang pertama. Tadi saya share kembali di masing-masing kelas, di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Silakan dipersani Bapak Ibu. Di kelompok kelas ya, bukan kelompok kelas. Nanti tolong diperiksa dan dilaksanakan. Itu. Kemudian jangan lupa seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, kewajiban guru selain pembelajaran daring tadi telah disampaikan oleh Kepala Sekolah, senyaman-nyamannya. Pakai kelas WA, monggo. Pakai classroom, monggo. Kalau saya masih istiqomah pakai classroom sebagai kelas utama, kemudian untuk tambahan saya masih mengaktifkan kelompok WA. Monggo Bapak Ibu, mana yang nyaman? Itu untuk daringnya, luringnya, karena tidak semua siswa memiliki perangkat untuk melakukan pembelajaran secara daring, maka untuk luring Bapak Ibu harus menyediakan catatan dan tugas siswa. Mau per minggu, monggo, mau per KD, monggo. Kalau per minggu ya jenengan harus setor per minggu, nanti koordinatornya Bu Yuli, nanti biar difotokopi dan diserahkan. Nanti mengambilnya hari Senin ya. Hari Senin itu diusahakan sudah ada. Jadi kalau belum siap ya hari Senin itu bisa
dicetak di sekolah dan diserahkan ke Bu Yuli, atau menyesuaikan dengan hari piketnya. Monggo, santai saja, santai saja. Kemudian kedua terkait dengan penyusunan dokumen KTSP. Kemarin saya sudah mengikuti webinar Kabupaten Malang yang diikuti oleh 200 sekian sekolahan. Narasumbernya Bu Woro, didampingi oleh Pak Parkio, yang diprakarsai oleh MKKS swasta. Di situ seperti yang telah disampaikan oleh Pak Derajat bahwa dokumen KTSP itu ada 3, yaitu ada dokumen 1 yang isinya adalah dokumen kurikulum, kemudian yang kedua adalah dokumen buku 2 ya, buku 2 dari kurikulum KTSP. Ini memuat tentang silabus yang sudah disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Monggo disesuaikan. Kemudian buku 3 yaitu tentang kumpulan RPP. Jadi kewajiban masing-masing guru nanti mencetak silabus yang telah dibenahi atau yang telah disesuaikan, kemudian diserahkan ke saya. Kemudian berikutnya adalah RPP. RPP jenengan, RPP daring ya, RPP daring. Sambil jenengan menyusun petunjuk pelaksanaan pembelajaran untuk flip classroom. Nah, bahan dasarnya itu kan RPP. Nah, RPP-nya itu yang diserahkan. Loh. Nanti kalau ada kesulitan komunikasi dengan saya tentang RPP. Kalau sudah siap, bagus. Yang penting ada komunikasi. Jangan sampai meneng-menengan. Meneng-menengan, yo kanjane iki bingung. Itu istilahnya. Nah itu, dokumen 2, dokumen 3 itu saya rasa jelas karena memuat silabus dan RPP. Nah, dokumen 3 ini yang agak banyak pekerjaannya. Karena di dokumen 3 ini memuat analisa konteks. Analisa konteks ini tidak ubahnya seperti analisa SWOT. Makanya Pak Derajat sudah menyusun penanggung jawab 8 standar ya. 8 standar sudah dibentuk. Nah, itu nanti yang melakukan analisa SWOT. Paling tidak nanti masing-masing standar itu ada item-item yang di keterangan atau uraian yang dituliskan, keadaan real saat ini bagaimana, yang diharapkan bagaimana. Tuh. Kemudian kalau ada ancaman atau kendala bisa dituliskan. Tuh. Itu adalah analisa konteks. Dari analisa konteks itu nanti diterjemahkan dalam bentuk narasi. Nah, narasi itu diharapkan oleh pengawas dijadikan dalam bentuk karya ilmiah. Dalam bentuk karya ilmiah. Nanti kita usahakan untuk dinarasikan menjadi karya ilmiah. Nanti siapa yang pintar nulis, monggo. Kalau enggak ada ya nanti urusan kurikulum yang nulis nanti dikoreksi secara bersama-sama. Itu. Kemudian yang kedua, selain analisa konteks yang dilampirkan dalam dokumen 1, itu ada juga penyusunan kegiatan kokurikuler. Ini kadang-kadang kita lalai ya. Karena dalam pembelajaran itu ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler. Di antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, di situ ada kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini adalah diusahakan ada kolaborasi antara 2 atau lebih mapel, di mana ada KD-KD yang bisa dikawinkan.
yang memiliki persamaan-persamaan. Nanti akan saya berikan contoh-contoh di WA ya, saya tempelkan di WA saja contoh-contoh itu. Yang jelas nanti kita akan melakukan diskusi lagi. Kita akan melakukan diskusi lagi, bisa seperti ini ya. Bisa diikuti oleh teman kita secara lengkap, sehingga dalam penyusunan analisa nanti kita tidak meleset. Nah, penyusunan kegiatan kurikuler ini nanti bisa berubah dalam pelaksanaannya, bisa berupa kegiatan pembelajaran mandiri, terstruktur, atau kegiatan pembelajaran mandiri tak terstruktur. Ya, nih dasarnya adalah itu. Cuma supaya lebih sederhana, tidak setiap mapel yang memberikan tugas, tapi di sini adalah tugas itu merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang KD-nya bisa dikawinkan. Kalau tidak bisa dikawinkan, jangan dipaksakan. Nanti cerai sebelum jadi. Nah, tuh. Nah, ini. Jadi sangat banyak sekali tugas kita di awal. Belum lagi dalam hal manajerial nanti ada pembuatan RPJM, karena kepala sekolahnya baru, RPJM-nya juga harus baru. Kemudian kegiatan tahunan, ya, program tahunan, ini harus kita buat. Kemudian ada RKAS, kemudian ada itu RAPBS, ya, dan lain sebagainya. Ini siapa yang membuat? Kita semua adalah tim, ya. Nah, khusus tentang kurikulum, saya masih ada 2 kegiatan lagi, webinar, 1 webinar dan 1 tatap muka ya. 1 webinar khusus nanti akan diikuti oleh kepala sekolah dan urusan kurikulum, dan yang kedua adalah tatap muka dengan pengawas. Ini karpe opo supaya klop antara sekolahan dengan pengawas, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara tim pengembang kurikulum dengan pengawas. Sehingga apa yang diharapkan oleh pengawas, dalam hal ini mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan kita sebagai pelaksana lembaga pendidikan, tidak salah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran dan penyusunan dokumen pembelajaran. Untuk Bapak Ibu sekalian, silabus, ya, sekali lagi silabus harus disesuaikan. Ya, apa boleh download? Boleh saja. Siapa nggak boleh download? Tapi harus disesuaikan dengan keadaan kita. RPP banyak, di internet banyak, tapi harus disesuaikan. Ya, engko ono RPP isine pelajaran di pantai, PGRI 2 nggak duwe pantai. Pelajaran di sawah boleh, kebun tebu boleh, kerja di Wangan boleh, ya. Jadi perlu ada penyesuaian di sana sini, sehingga gak tadi guyon. Waduh, PGRI 2 duwe pantai, asik. Itu ya. Nih tolong disiapkan secara matang dokumennya, jangan sampai gandol, ya, jangan sampai gandol. Apa mana yang gandoli? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Berikutnya, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Dari Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya. Nanti ditujukan kepada siapa? Kepada kepala sekolah atau pada kurikulum. Nanti kalau kepada kepala sekolah ya Pak Derajat yang menjawab. Kalau tentang kurikulum ya saya sendiri yang menjawab.
Monggo Bapak Ibu yang hadir mewakili teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan lupa di unmute. Oke, monggo Bu Catur. Silakan. Terima kasih Pak. Untuk sarana pembelajaran, tadi disampaikan kan fleksibel, bisa lewat WA, bisa lewat Classroom. Bagaimana kalau disepakati saja? Seperti yang semester ganjil itu kan sepakat lewat WA, kemudian videonya kan di YouTube. Semester genap lewat Classroom. Supaya seragam, bagaimana kalau disepakati saja? Media sudah ada, kita lanjutkan. Classroom itu kan kemarin sudah berjalan dan hasilnya lebih efektif di situ. Matur suwun. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaannya kepada kurikulum ini ya. Oke, saya kalau tadi kepala sekolah mengharapkan fleksibel aja. Kalau WA ya nyaman di WA, di WA. Kalau di Classroom, ya Classroom. Tapi begini, seperti yang disampaikan oleh Bu Catur, ya, efektif kalau menurut saya memang di Classroom. Contohnya ya pada kegiatan absensi. Kalau di WA, grup WA itu amburadul, memakan banyak sekali memori. Kemudian yang jadi masalah nanti HP-nya anak-anak terlalu banyak data, kemudian hang, ya. Kemudian kalau di Classroom kita cukup satu saja, bisa dipakai berkali-kali, gitu ya. Dan nanti kalau kita ambil dalam bentuk spreadsheet-nya, itu nanti akan tersusun per tanggal, jadi lebih efektif. Kemudian dalam pengelompokan topik ya, topiknya juga lebih enak sehingga bisa disusun per topik. Kemudian tugas-tugasnya juga materinya bisa disusun per materi dan itu sudah terpilah di dalam Google Drive, itu sudah terpilah dalam folder-folder tersendiri. Jadi kita lebih manajemennya bisa langsung otomatis kalau pakai Classroom. Kalau pakai WA, kita masih selesai masuk noto, ngopi sana, ngopi sini, dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi lebih suka kalau Anda menggunakan Classroom. Karena memang Classroom disediakan untuk kegiatan pembelajaran secara virtual. Kalau WA itu masih secara umum. Saya sangat setuju sekali Bu Catur apa yang jenengan sampaikan. Namun demikian, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Silakan kalau ada, monggo. Pak Yoyo, mungkin Pak Samsul, Bu Hana, Bu Retno, mewakili teman-teman, monggo. Oke, halo Pak Marsudi. Memang kita itu sebenarnya sudah memiliki pengalaman ya kemarin untuk menggunakan Google Classroom. Nah, dalam artian ya memang lebih efektif memang untuk memori dan sebagainya di Google Classroom. Nah, dalam artian kenapa kok saya ngasih fleksibilitas terlebih dahulu? Karena masih kemarin itu kayaknya masih banyak anak yang masih belum ikut Google Classroom, khususnya kelas 7. Dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru, kalau kita evaluasi di tahun pelajaran kemarin, itu tidak menggunakan Google Classroom sama sekali, pakai WA. Dan itu terpantau di grup, saya masuk, kurikulum juga masuk. Nah, seandainya besok Senin itu masih belum bisa menggunakan Google Classroom, maka setidaknya harus sudah tidak menjadi alasan tidak memberikan materi dan tugas karena Google Classroom-nya belum ada atau anak-anak belum gabung dengan Google Classroom sehingga disiasati dengan WA. Ya memang besar harapan saya juga karena kita juga sudah mempunyai email dari Kemendikbud ya, Belajar ID yang kapasitasnya besar, yang memang diharapkan seluruh Bapak Ibu guru itu nantinya menggunakan Google Classroom dan siswa juga menggunakan Google Classroom. Mungkin itu
kenapa kok saya tadi memberikan fleksibilitas dalam artian di minggu-minggu ini masih belum terbentuk seluruhnya Google Classroom. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, semakin jelas akhirnya. Jadi yang dimaksud oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya sementara. Oke, Bu Catur, monggo. Oke, harapan saya kelonggaran yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sementara tidak menjadi sementahun. Karena apa? Supaya ada kemajuan gitu loh. Kalau enggak mau belajar terus kapan bisanya? Wong murid dituntut belajar, masa gurunya enggak mau belajar, ya kan? Harapan saya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Sudah, Bu Catur? Oke? Campun, atur Ya, tinggi. Oh, Pak Ustadz. Ada lagi mungkin sebelum Pak Ustadz itu, Pak Ustadz. Samsul. Oh, Pak Samsul. Monggo Pak Samsul. Di unmute dulu, unmute. Mikrofonnya diklik biar tanda silangnya hilang. Oke, sambil nunggu Pak Samsul ya. Sementara jangan sampai jadi sementahun. Tanda kutip besar miring garis bawah. Cetak tempelkan di depannya laptop. Ya. Oke, itu namanya semangat ya. Nah, padahal di sini dalam waktu yang tidak begitu lama, kalau sudah dokumen kurikulum beres, saya pasti akan mengadakan ya boleh webinar seperti ini. Ini tentang workspace for education. Nanti kita berkolaborasi. Bagaimana berkolaborasi dengan dokumen, dengan spreadsheet, dengan slide miliknya Google. Kita bisa berkolaborasi dengan murid-murid kita. Kita membuat belangko, mereka akan menulisi di setiap tugas-tugasnya. Satu lembar bisa dikerjakan oleh banyak orang dengan kolaborasi. Itu harapan saya, gitu ya. Makanya kita harus step by step maju terus, jangan sampai mundur. Oke, kepala sekolah memberikan kelonggaran dalam 1 minggu ini pakai WA untuk sosialisasi pembelajaran tentang KIKD, tentang rencana penilaian dan lain sebagainya. Ini silakan masing-masing Bapak Ibu guru untuk membuat bisa di WA, tidak harus di classroom ya. Kalau bisa dalam bentuk video yang bagus, diedit yang bagus, kemudian ditampilkan di WA. Akan lebih bagus lagi kalau ditempelkan dulu di YouTube ya, seperti Bu Catur ini sudah jadi YouTuber karena subscribernya sudah banyak, gitu ya. Ini perlu dicontoh semangatnya. Nah, oke, begitu Pak Ustadz Samsul, monggo Pak Ustadz. Wis inceng-inceng emang. Mikrofonnya dinyalakan. Dinyalakan mikrofonnya, Pak. Tanda mikrofon. Yang lonjong kemudian ada congkoknya itu, Pak. Diklik. Sinyalnya kurang bagus mungkin, Pak. Waduh, iya. Harus beli sinyal di sana ya. Iya. Atau mungkin yang lain dulu. Pak Yoyo mungkin. Pak Luci, Pak Santo. Pak Luciono mewakili TU dan operator, monggo. Waduh, Pak Lurek. Yang di ngombe kopi. Silakan, Bapak Ibu, monggo. Ini saya rekam, ya. Ini saya rekam, sehingga apa yang kita bicarakan malam hari ini, hasil rekamannya nanti ini akan saya share di grup sekolahku, sehingga yang tidak sempat hadir ini bisa menonton videonya nantinya. Maksudnya begitu, ya. Silakan dilihat di pojok kiri atas itu ada rek ya, merah itu berarti sedang direkam. Nah ini Pak Samsul, monggo Ustaz. Di unmute dulu, di unmute.
Yang lonjong, kemudian ada congkoknya, itu diklik. Sebelahnya gambar kamera. Di bawah yang paling kiri sendiri, itu diklik. Kalau diklik, itu namanya unmute. Sekarang mute. Tulisannya mute. Harus di unmute. Diklik. Enggak. Diklik. Masih belum Pak Samsul? Tahu? Belum. Silakan di unmute. Di yang pentol, lonjong itu, kemudian ada seperti congkok gitu ya. Itu gambar mikrofon itu. Itu diklik. Sampai ngomong nggak kerungu aku. Nah, kalau mikrofonnya mati. Ngomongnya ke Pak Marsudi pakai bahasa isyarat. Oke, coba Pak Samsul. Nggak bisa. Pak Samsul nggak bisa. Ini silakan yang lain. Mungkin Bu Ana mungkin. Bu Retno. Apa hadir terus ditinggal yang pasar ya? Ngolek Pak Sul. Yang penting hadir. Ini juga pembelajaran kan Bapak Ibu, awal kita rapat pertama pakai virtual, ya, begini gitu kan, sehingga kedepannya sudah terbiasa. Memang perlu pembiasaan. Ya. Perlu belajar terus-menerus, biasa belajar. Jadi biasa pembiasaan. Iya. Nah, saat ini membahas tentang kurikulum, saya sebagai hostnya. Suatu saat rapat tentang sarana prasarana, ya Pak Samsul sebagai hostnya. Nanti rapat tentang siswa, ya berarti Pak Sai sebagai hostnya. Belajar jadi host. Kalau tentang wali kelas, termasuk Bu Catur. Ya. Lama-lama semua pintar jadi presenter. Nah, gitu maksudnya. Karena jadi MC, khususnya yang MC guru bahasa daerah, MC Jawa, manten. Mantep. Tapi itu Arendra loh. Oke, silakan yang lain. Pak Santo mungkin membicarakan tentang kebersihan atau undang-undang nyunat. Iya. Hilang semuanya pada malam mingguan. Iya. Oke. Bagaimana? Dana sama Bu Puji mulai tadi mau gabung tapi tidak bisa katanya. Oke, ampun. Bu Dana sama Bu Puji tidak bisa gabung. Kalau sudah, baik Pak Samsul lah hadir lagi. Tapi masih unmute. Kesenangan ngemut. Katanya tak kangen nutup dong kok unmute. Itu kali dhewe wis. Oke, bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Kita lanjut. Pokoknya itu intinya ya, tetap kita enjoy, kemudian kita bekerja secara maksimal walaupun dari rumah, WFH, dengan jadwal yang kemarin yang pada waktu liburan, sehingga intensitas ke sekolah tidak setinggi pada waktu keadaan normal, sehingga waktu yang ada di rumah bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas maupun untuk istirahat, khususnya dengan kondisi seperti ini, maka kita perlu menjaga kesehatan seperti itu.
Mungkin dari saya sebelum nanti ditutup oleh moderator, terima kasih atas waktunya dan atas partisipasinya sehingga kegiatan virtual ini bisa terlaksana. Mohon maaf, saya sebagai kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perbuatan yang selama ini saya lakukan baik sengaja tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host untuk ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Demikianlah Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan semua yang perlu disampaikan. Pesan saya yang terakhir sebelum saya tutup, silakan dilihat posisi piket ya, posisi piket ini sesuai dengan piket yang terakhir. Jadi setiap guru dalam 1 minggu ini terdapat 1 kali, ya 1 kali. Kemudian untuk PU nanti 2 kali. Ya. Di sekolahan pada saat piket ini bisa mencetak tugas-tugas untuk yang luring ya. Itu sementara di rumah menyiapkan pembelajaran daring sambil mempersiapkan teks untuk luring. Di sekolah tinggal nyetak untuk diserahkan ke Bu Yuli dan difotokopi. Demikian, terima kasih disampaikan kepada semua yang hadir. Kemudian tolong disampaikan ke Dr. Tular pada yang tidak hadir, meskipun nanti ada rekamannya, di-share di grup, mungkin ada yang perlu didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Ada yang baru datang, Pak? Enggak, monggo. Sebelum ditutup, monggo. Turut noket muncul. Petunjuk. Dari pasar, pulang dari pasar, Burutno. Nggih, sampun. Udah? Udah, saya ngomentari Burutno aja tadi. Oh, hilang mana? Oke. Pak Ustadz mau berdoa itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz berdoa, Pak Ustadz. Berdoa. Yang mana? Ngidupi suaranya bingung kok. Iya, gue dilatih sih. Cara doa Dekbit. Oke, demikian kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini sampai malam hari ini membawakan manfaat. Amin. Baik bagi diri kita maupun bagi murid-murid kita maupun lembaga di mana kita bekerja. Dan sebelum berakhir, tolong jaga kesehatan. Tidak perlu mematuhi 5M. Ya, cukup 1M. Manut. Ya, manut. Lek kon gawe masker ya manut ya. Lek kudu cuci tangan ya manut cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau yang gerumbul ya manut gak gerumbul. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.